bersama Bidan RSUD Sleman, Ibu Sakinatun Nisa. Selamat siang bersama kami ya Bu Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat Bu Nisa? Alhamdulillah Mas Panji sehat. Baik, ini Bu Nisa, gini setengah jam ke depan kita akan memberikan sedikit informasi terkait karena memang kita sedang ada yang namanya dalam rangka Hari Bidan Nasional 2025 dan kesempatan hari ini dengan tema waspadai hipertensi dalam kehamilan. Nah, sudah dalam kehamilan ini bahkan banyak sekali mungkin istilahnya itu masalah-masalah dalam kehamilan. Salah satunya adalah hipertensi. Biasanya di apa ya namanya di terjadi dalam usia kehamilan muda begitu ya, atau kehamilan pertama begitu, yang mungkin ibu-ibu sedang hamil ini ataukah banyak pikiran atau apa. Nah, ini penyebabnya atau seperti apa cara menanggulanginya seperti apa. Nah, silakan sebelum kita langsung ke topik, Bu Nisa untuk memperkenalkan diri dulu kepada pendengar. Baik, terima kasih untuk pendengar RRI semua dan juga Mitra Sehat RSUD Sleman. Perkenalkan, saya Sakinatun Nisa, ya biasanya dipanggil Bidanisa kalau nama kerennya di RSUD ya. Nanti Bunda Mitra Sehat RSUD Sleman dan pendengar RRI semua bisa ketemu nanti dengan saya kalau periksa di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan di RSUD Sleman. Nah, Mas Panji, kita masuk ke materi ya, karena ternyata salah satu penyebab angka kematian ibu secara dunia ya dari WHO itu salah satunya memang hipertensi dalam kehamilan. Nah, kadang orang itu nggak merasa kalau dia ada keluhan hipertensi, tahu-tahu saat periksa ternyata tensinya atau tekanan darahnya tinggi. Nah, itu makanya kita mengangkat tema nih, waspadai hipertensi dan dalam kehamilan, karena memang ternyata sepenting itu gitu, Mas. Jadi nggak cuman pikiran aja, ternyata hipertensi ini berpengaruh kepada ibu dan mungkin calon anak begitu ya. Betul sekali, iya betul sekali, Mas. Nah, terkait hipertensi dalam kehamilan nih, apa saja sih Bu Nisa ini, kenapa seorang ibu hamil ini mengalami hipertensi ini, gejalanya seperti apa dan penyebabnya seperti apa biasanya nih, Bu Nisa? Iya. Untuk hipertensi sendiri ini kan kenaikan tekanan darah ya Mas. Kalau untuk ibu hamil itu di atas 140/90. Jadi ketika ibu hamil itu tensinya sudah naik, sistolnya di atas 140, kemudian yang diastol atau tekanan darah yang bawah itu di atas 90, itu sudah kita katakan bahwa ibu hamil tersebut mengalami hipertensi. Nah, kenapa kok bisa terjadi nih pada ibu hamil? Karena memang hipertensi ini penyebab pastinya, ini karena A atau karena B, itu tidak bisa dipastikan seperti itu. Ada banyak faktor yang dia beresiko untuk meningkatkan kejadian hipertensi dalam kehamilan. Antara lain yang pertama, jika ibu hamil itu usianya atau umurnya itu sudah lebih dari 35 tahun atau kurang dari 20 tahun. Jadi di sini dari Kementerian Kesehatan sudah menghimbau bahwasanya usia reproduksi sehat atau usia yang sehat untuk hamil, layak untuk hamil itu antara umur 20 sampai dengan 35 tahun. Itulah kenapa sih kok dibatasin umurnya, karena di luar umur tersebut ada resiko terjadi hipertensi dalam kehamilan. Nah, kemudian ibu hamil dengan berat badannya obesitas. Jadi Indonesia ini kan sudah ada program pemeriksaan calon pengantin ya Mas Panji ya. Jadi semua remaja atau yang ingin melaksanakan pernikahan itu wajib melakukan pemeriksaan calon pengantin. Salah satu diantaranya juga akan dihitung indeks massa tubuh atau apakah dia kegemukan, obesitas atau kurang gizi. Nah, kenapa kok sampai sejauh ini? Karena memang ketika calon pengantin nanti akan mengalami kehamilan ya, rencananya kan pasti akan pengen punya keturunan nih. Nah, saat hamil kalau ibu atau calon pengantinnya sudah mengalami obesitas terlebih dahulu, ditangani dulu obesitasnya supaya tidak terjadi resiko dari hipertensi itu saat hamil. Nah, selain itu pada perempuan yang dia memiliki saudara perempuan kandung atau ibu kandung yang dulunya juga hipertensi pada saat hamil, itu akan meningkatkan resiko. Jadi 2 kali lipat lebih beresiko untuk
hipertensi juga. Jadi misalkan nih pendengar semua waktu hamil mengalami hipertensi, kemudian memiliki anak perempuan atau anak gadis, bisa disampaikan nih ke anak gadisnya, dulu mamah waktu hamil kamu hipertensi, jadi supaya si gadis ini lebih waspada ketika hamil, seperti itu. Nah, seandainya ibu hamil sudah memiliki penyakit lain ya, misalkan diabetes atau penyakit gula, kemudian ada penyakit ginjal, atau malah justru sudah hipertensi sebelumnya, ini juga sangat resiko untuk terjadi hipertensi pada saat hamil gitu. Nah, satu lagi pada kehamilan yang kembar nih Mas Panji, jadi hamil lebih dari satu janinnya, atau mungkin kan sekarang ada kembar 3 atau kembar 4 gitu ya. Nah, itu resiko hipertensinya juga lebih tinggi karena kerjanya badan ini lebih berat. Begitu Mas Panji. Baik, nah ini terkait dengan hipertensi nih. Mungkin sebagian masyarakat tidak memiliki alat tensi begitu ya, Bu Dan ya. Iya. Nah, ini terkait dengan apa ya, gejala-gejalanya nih, karena mungkin tidak memiliki alat tensi dan mungkin ternyata di kondisinya itu memiliki hipertensi. Nah, ini gejalanya ini seperti apa ini, Bu Bidan? Ataukah pusing atau merasa lemas, itu seperti apa ini, Bu Bidan? Untuk apa namanya, kita bisa mengenali gitu ya? Gitu, iya, mengenali. Oke. Jadi supaya ibu hamil ini mengenali gimana sih cara ciri-cirinya kalau saya menderita hipertensi gitu ya. Antara lain bisa pusing, kemudian kepalanya kadang migrain atau nyeri di bagian kepala ya, sebelah kanan atau kiri, atau pusing di daerah tengkuk sampai dengan kepala belakang sampai dengan tengkuk. Nah, itu bisa. Kemudian kalau yang lebih berat lagi sampai dengan nyeri di ulu hati. Jadi antara dada dengan perut, di atas perut itu rasanya nyeri seperti itu, perih atau seperti sakit mah. Nah, itu perlu diwaspadai pada ibu hamil. Kemudian pada kondisi yang lebih parah lagi bisa sampai dengan pandangan matanya kabur gitu. Jadi kalau istilah bahasa Jawanya tuh pet-petan gitu Mas Panji ya, pandangan kabur atau pet-petan. Nah, kalau misalkan ibu hamil mengalami yang seperti itu, mual muntah juga ada, kadang sampai dengan sesak nafas, atau kaki dan tangannya bengkak. Jadi nggak hanya kaki saja ya, kaki, tangan atau wajahnya bengkak, harus waspada, segera ke vaskes terdekat gitu. Jadi memang pemeriksaan tensi pada ibu hamil ini sebenarnya tidak wajib, wah ibu hamil harus semua punya pemeriksaan tensimeter di rumah, kita nggak seperti itu ya. Hanya dengan melakukan pemeriksaan rutin kehamilan minimal 6 kali selama hamil. Jadi 1 kali di trimester 1, kurang dari 12 minggu itu wajib 1 kali ya. Nanti di situ pasti akan dilakukan pemeriksaan lengkap, termasuk nanti tekanan darah dan juga laboratoriumnya, dan juga dilakukan screening apakah pasien atau ibu hamil ini beresiko untuk mengalami hipertensi dalam kehamilan. Gitu. Nah, jadi nanti ketika di trimester 1 ini dilakukan secara lengkap, di Indonesia programnya sudah jalan nih di Puskesmas Mas Panji. Namanya ANC Terpadu nama programnya. ANC Terpadu ya. Betul. Jadi di situ pemeriksaannya lengkap sekali dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi periksa gigi, periksa laboratorium darah, pemeriksaan laboratorium urin, kemudian ketemu dengan psikologi, konsultasi dengan ahli gizi. Nah, ini semua kenapa di awal dilakukan untuk memastikan kehamilan dan persalinannya besok tuh baik, lancar dan aman, seperti itu. Nah, nanti untuk follow up berikutnya di trimester 2 minimal 2 kali dan di trimester 3 minimal 3 kali. Begitu, Mas. Nah, terkait dengan ketika mungkin seorang ibu ini yang sedang hamil ini sudah mengalami gejala hipertensi nih Bu Bidan ya. Nah, misalnya dalam keadaan mungkin dia darurat atau mungkin dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk langsung cek ke rumah sakit atau apa gitu ya. Nah, ini hal-hal apa saja ini yang harus dilakukan pertama kali ini untuk misalnya memberikan pertolongan seperti itu yang dilakukan atau mungkin mengkonsumsi apa begitu Bu Bidan? Oke. Kalau pada kasus hipertensi dalam kehamilan ini kalau memang sudah ditegakkan atau didiagnosis oleh dokter bahwa ini ibu mengalami hipertensi, nanti dokter akan memberikan obat namanya obat antihipertensi. Itu nanti Mas tergantung umur kehamilan dan juga tekanan darah ibunya berapa. Nah, ketika ibu
mengkonsumsi obat secara rutin, teratur, insya Allah tekanan darahnya dia akan stabil. Walaupun tetap tinggi, maksud saya di atas 140, tetapi tidak lebih dari 160. Karena yang membuat kegawatan itu rata-rata jika tekanan darahnya di atas 160/110. Nah, kondisi yang seperti itu sudah disebut preeklamsia berat itu, Mas. Jadi itu yang kondisi yang memang gawat darurat dan harus segera ke vaskes begitu. Jadi kalau untuk hipertensi ini ketika ibu mengalami tadi ya gejala-gejala yang saya sampaikan tadi ya, dari ulu hati, pandangan kabur, pusing hebat. Nah, tidak ada solusi lain selain ke fasilitas kesehatan. Tapi tidak harus ke rumah sakit ya. Misal yang di dekat adalah klinik atau yang dekatnya puskesmas boleh gitu. Baik. Nah, ini kita juga akan membuka dari pendengar juga ini di 081127111911. Ini Bu Bidan, ini sudah ada yang bergabung dan ingin bertanya ini Bu Bidan. Kita langsung tanggapi saja nggih Bu Bidan. Iya, silakan. Dari Mbak Sinta di Godean. Nah, ini benarkah hamil di usia rentan hipertensi walau sebelumnya tidak punya riwayat hipertensi, Bu? Bagaimana penanganannya agar ibu tetap sehat dan janin berkembang dengan baik? Nah, ini monggo silakan ketika tidak memiliki riwayat atau penyakit faktor hipertensi. Resiko, gitu ya. Apakah ini ada resikonya untuk menjadi hipertensi begitu? Monggo silakan ditanggapi. Iya, terima kasih Bu Sinta di Godean ya. Jadi seandainya ibu memiliki faktor resiko salah satu ya, misalkan umurnya lebih dari 35 tahun, tetapi dari faktor resiko yang lain itu tidak ada. Jadi semuanya sehat, hanya faktor usia saja. Bukan berarti ibu, wah ini pasti hipertensi, enggak seperti itu. Tetapi meningkatkan kewaspadaan ibu hamil dan juga tenaga kesehatan, ini warning. Jadi harus hati-hati. Karena hipertensi pada kehamilan ini tidak selalu terjadi di awal hamil. Juga setelah usia 20 minggu saat plasentanya ini sudah tertanam dengan kuat seperti itu ya, sudah besar plasentanya, janinnya juga sudah mulai bertumbuh, itu kenaikan darahnya atau hipertensi ini lebih beresiko terjadi di atas 20 minggu. Nah, bagaimana sih caranya supaya Bu Sinta ini bisa mencegah terjadinya hipertensi ini tadi ya, supaya faktor resiko umur ini tidak membuat beresiko gitu ya. Salah satunya yaitu tadi yang pertama, pemeriksaan hamilnya secara rutin ya Bu. Jadi harus minimal 6 kali selama hamil. Lebih dari 6 kali itu lebih baik. Kemudian yang kedua, mengurangi atau membatasi konsumsi garam. Jadi di Indonesia ini kan makanan tinggi garam atau tinggi natrium tuh sangat banyak ya, apalagi kita bisa kenal cemilan-cemilan tuh di minimarket itu kan banyak sekali kandungan garamnya. Nah, itu memang kurang baik ya pada ibu hamil, sebenarnya pada siapapun juga kurang baik. Tapi jika ibu hamil kemudian ada faktor resiko, lebih baik itu dihindari. Jadi cukup makan makanan sehat, menu rumahan tanpa kandungan tinggi natrium. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kendalikan kenaikan berat badan. Nah, jadi ibu hamil ini berat badannya harus naik, tetapi ada batasan kenaikannya. Nah, berapa sih batasan kenaikan berat badan pada ibu hamil? Ini nanti tergantung dari indeks massa tubuh pada awal kehamilan atau sebelum hamil. Misal nih ibu sudah masuk ke kriteria berat badannya obesitas atau IMT-nya sudah tinggi, pasti dokter atau bidan yang memeriksa di awal akan menyampaikan ibu selama hamil maksimal naiknya hanya 6 kilo ya atau 7 kilo ya. Nah, itu harus ditepati supaya faktor resiko yang obesitas ini bisa kita hilangkan gitu ya. Jadi nutrisinya tetap terpenuhi dengan menu seimbang tetapi berat badannya dikendalikan. Nah, kemudian selanjutnya kelola stres tadi ya yang sempat Mas Panji di awal tadi singgung ya. Jadi kelola stres ini memang sangat penting ya, apalagi ini bukan kehamilan yang pertama, artinya ibu sudah repot dengan anak-anak yang sebelumnya gitu ya, urusan anak, urusan domestik kan ibu rumah tangga atau ibu itu pasti banyak sekali ya beban pikiran dan pekerjaannya. Tetapi harus dikelola stresnya supaya tidak membuat beban pikiran sehingga bisa beresiko hipertensi juga. Dan cukupi istirahat. Saya kira itu insya Allah kalau diterapkan bisa kita hindari kok hipertensinya gitu. Baik, ini juga ada yang ingin bertanya ini
Yang kedua dari 08121 sekian-sekian dari Mbak Lulu di Pakuningrat. Ya. Ketika seorang ibu hamil dengan riwayat hipertensi, apakah nanti ada efek samping ke janinnya atau mungkin yang sudah memiliki dalam gejala ini, dalam kasus ini dia sudah dinyatakan hipertensi. Nah, apa efek sampingnya ke janinnya begitu, Bu Bidan? Nisa, monggo silakan ditanggapi. Oke, untuk Mbak Lulu ya. Jadi hipertensi pada ibu hamil ini kalau tidak ditangani atau dikelola dengan baik, efeknya bisa banyak ya Bu untuk ke janin. Yang pertama, pertumbuhan janinnya terhambat. Loh, kenapa Bu kok bisa terhambat ininya, pertumbuhan janinnya? Karena memang aliran darah dari ibu ke bayi yang melalui plasenta dan tali pusat itu tidak lancar. Jadi jantung kita memompa dengan berat, mengakibatkan tekanan darah kita naik, dan itu yang alirannya tidak lancar sehingga bayi kita kekurangan nutrisi gitu. Jadi rata-rata pada ibu hamil dengan hipertensi yang tidak dikelola dengan baik bisa bayinya itu kecil, lebih kecil daripada usia seharusnya. Jadi harus dipantau ya Bu, setiap pemeriksaan pasti akan dilakukan pengukuran taksiran berat janin. Nah, itu ketika nanti sudah disimpulkan atau diketahui atau dicurigai berat badan bayinya itu kecil, ini harus bisa periksa lebih lengkap untuk melakukan USG gitu ya, untuk memastikan taksiran berat janinnya. Itu. Kemudian itu yang pertama ya, pertumbuhan janin yang terhambat. Yang kedua, kalau tensi atau tekanan darah ini nanti tidak terkontrol, terutama mendekati di trimester 3 akhir atau lebih dari 32 minggu, ada resiko kelahiran prematur atau melahirkan lebih awal dari seharusnya. Loh, kenapa kok beresiko prematur? Karena kalau nanti tekanan darahnya tidak bisa dikendalikan dengan obat, maka dokter akan mengambil keputusan ini harus dilahirkan janinnya, gitu. Jadi kondisi hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi ini kan karena hamilnya. Harapannya ketika hamilnya diakhiri atau dilahirkan bayinya, tekanan darah ibu akan turun mendekati ke normal lagi, begitu. Nah, yang ketiga, kalau memang tidak terkontrol lagi, tidak terkendali lagi, tidak tertata laksana dengan baik, bisa sampai paling buruk adalah kematian janin, gitu. Jadi resiko ke janin kurang lebih itu ada 4 ya. Baik, ini yang ketiga dari Mbak Tini di Sleman. Nah, apakah pembekakan kaki, biasanya kalau ibu hamil ini kan kakinya bengkak, itu merupakan gejala hipertensi, dan bagaimana cara menanggapinya, ini menanggulanginya nih tentang pembekakan kaki ini agar tidak jadi hipertensi, dan apakah ketika saya ini tidak memiliki riwayat hipertensi tetapi saya dinyatakan hipertensi, apakah itu akan menurun kepada anak janin di dalam kandungan saya? Terima kasih. Oke. Coba silakan Bu Bidan ditanggapi. Ya, untuk Bu Tini ya, tadi pertanyaan tentang bengkak kaki. Jadi memang bengkak pada ibu hamil itu untuk di bagian kaki ini sering terjadi atau sering dialami, apalagi pada ibu yang bekerja ya. Ibu yang bekerja karena aktivitasnya ini kan banyak seharian dan terjadi penumpukan cairan di kaki. Nah, kalau bengkaknya itu hanya sekedar terjadi penumpukan cairan di kaki, waktu ibu pakai untuk istirahat dengan posisi kakinya ditinggikan Bu, jadi kakinya bisa diganjal dengan bantal, kemudian selama istirahat atau tidur bisa di posisinya lebih tinggi daripada tubuh. Nah, ketika bengkaknya hilang dengan posisi tersebut dan ibu tidak ada tekanan darah tinggi, insya Allah aman. Jadi itu adalah bengkak yang fisiologis atau bengkak yang normal, yang bisa dimaklumi, yang wajar. Tetapi pada kondisi hipertensi ini, bengkak yang dialami adalah bengkak menetap atau bahkan sampai dengan kaki dan wajah. Jadi bengkaknya enggak normal gitu lah, bukan wajar gitu ya. Kalau bengkaknya menetap walaupun dengan istirahat kok masih bengkak, kemudian bisa sampai dengan jari-jari tangan ya, yang pertama yang terutama kelihatan tuh jari-jari tangan. Kemudian nanti kalau lebih parah lagi sampai dengan di pipinya yang bengkak, wajahnya kelihatan, kalau orang Jawa bilangnya mungur-mungur gitu ya Bu, kelihatan bengkak. Nah, seperti itu bisa diwaspadai untuk segera periksa, cek apakah tekanan darahnya tinggi gitu. Nah,
masalah diturunkan tidak ke janinnya, ya kalau janinnya nanti perempuan, ibu wajib menyampaikan nih ke besok anaknya kalau sudah besar ya, ibu dulu melahirkan, hamil kamu tekanan darahnya tinggi, jadi lebih hati-hati begitu. Tetapi tidak lantas besok bayinya yang dilahirkan pasti tensinya tinggi, nggak seperti itu gitu. Tapi memang yang memiliki riwayat keluarga hipertensi beresiko lebih tinggi untuk mengalami hipertensi juga. Namanya warisan, Mas Panji itu. Oh baik, ini langsung tanggapi juga ini. Jadi saya tidak memiliki riwayat hipertensi, tapi ketika hamil saya memiliki gejala hipertensi. Nah, berarti ini akan menjadi warisan baru. Maksudnya seperti itu mungkin ya dalam Iya, tulisannya. betul. Nah, berarti janin yang saya kandung memiliki resiko untuk memiliki resiko hipertensi, begitu ya, Bu Bidan J? Iya, kalau janinnya perempuan dan kalau hamil itu biasanya nanti resikonya lebih tinggi. Nah, ini terkait hal itu nih, terkait hipertensi seperti itu. Nah, bagaimana biar hipertensi ini bisa dihilangkan selain meminum obat itu memang tidak ada ya, Bu Bidan ya? Kalau sudah diputuskan hipertensi memang harus konsumsi obat. Karena fungsi begitu. obat hanya untuk mengendalikan tekanan darah supaya resiko ke ibu dan resiko ke janin ini bisa dicegah gitu. Karena yang ditakutkan dari hipertensi ini adalah kondisi ibu yang kejang, Mas. Kejang atau disebut juga eklamsia itu ya kalau bahasa medisnya. Itu kalau sudah sampai dengan di kejang gitu ya, di periode kejang pada ibu hamil itu pertolongannya sudah susah. Makanya kenapa kok menjadi penyebab kematian ibu 3 besar gitu di secara internasional, karena memang ketika sudah mengalami kejang ya hanya 50-50 mungkin ya, menyelamatkan ibu atau menyelamatkan janin, biasanya pilihannya seperti itu. Nah, terkait menanggapi yang tadi ini dari Mbak Lulu ya, atau ini terkait ketika sudah dalam kondisi sudah hipertensi begitu ya, terus mulai diobati nih, mungkin sudah mengkonsumsi obat dan hipertensinya mungkin sudah stabil begitu ya, tensinya sudah stabil begitu. Apakah itu sudah tidak ada resiko lagi untuk janinnya, atau mungkin karena sudah pernah hipertensi maka janin memiliki resiko untuk hipertensi? Itu gimana ini, Bu Bidan? Ya kalau memang sudah terpantau atau terkontrol dengan obat-obatan tensi pada ibu hamilnya, tetap wajib periksanya rutin ya, harus rutin ke dokter, karena memang untuk kehamilan dengan hipertensi kan bukan kewenangan bidan lagi nih Mas, jadi harus periksanya harus ke dokter, harus dipantau secara rutin, baik itu kondisi bayi maupun kondisi ibunya. Nah, untuk resiko hipertensinya pada anak besok ketika sudah lahir, ibu bisa menerapkan hidup yang sehat. Jadi pola hidup yang sehat pada anak besok, misalkan makannya, kemudian istirahatnya, kemudian pola pikir si anak besok saat sudah tumbuh menjadi remaja dan dewasa itu memang harus kita atur secara hati-hati, karena dia itu memiliki faktor resiko, tetapi faktor resiko itu belum tentu selalu terjadi gitu ya. Itu sebagai warning bagi orang tua supaya faktor resiko ini tidak tumbuh begitu, bisa kita cegah. Baik, ini terkait dengan apa yang tadi dibicarakan bahwa ketika ingin rencana menikah begitu ya, bahwa kalau ada rencana menikah ini ada pemeriksaan sebelum menikah begitu ya, Bu Bidan ya. Nah, ini di RSUD Sleman sendiri apakah ada program-program tersebut nih yang langsung bisa mencakup semuanya ini, Bu Bidan? Oke, kalau di RSUD Sleman ada MCU untuk pranikah ya, jadi silakan bagi para pemuda dan pemudi ya yang ingin melangsungkan pernikahan, selain wajib untuk periksa ke puskesmas karena itu sebagai salah satu syarat pendaftaran di kantor urusan agama ya, jadi bisa melakukan screening untuk calon hamil atau premarital check up gitu ya. Nanti bisa di medical check up atau lantai 4 Poliklinik RSUD Sleman. Nah, nanti calon pasangan suami istri ini akan dicek langsung oleh dokter, kemudian dilakukan rekomendasi laboratorium apa saja yang dibutuhkan, diantaranya minimal laboratorium darah lengkap, kemudian nanti juga dicek untuk HIV, HBsAg atau hepatitisnya, kemudian infeksi menular seksualnya juga dicek, sehingga ketika nanti
pasutri atau calon pasutri ini nanti hamil, merencanakan hamil, ini semua sudah aman gitu. Nah, salah satunya nanti juga untuk calon istri bisa melakukan pemeriksaan USG gitu. Iya. Oke, karena sudah cukup ya pembahasan kita mengenai hipertensi dalam kehamilan, waspadai tetap bagi ibu-ibu hamil walaupun kondisinya semua sehat, tetapi kita harus kenal bahwa hipertensi ini bisa dialami oleh siapa saja, terutama ibu-ibu hamil yang memiliki faktor resiko yang seperti tadi sudah kami sebutkan gitu ya. Jadi bagi ibu hamil yang sudah terlanjur mengalami hipertensi, tetap tenang, lakukan pemeriksaan rutin sesuai dengan jadwal, kenali tanda-tanda gejala atau sesuatu yang parah untuk hipertensi atau deteksi dini gejala-gejala awal masalah pada hipertensi, sehingga jika bunda semua mengalami seperti itu langsung menuju ke vaskes terdekat gitu ya. RSUD Sleman adalah rumah sakit Ponek yang melayani kesehatan ibu dan juga anak, kesehatan maternal dan neonatal 24 jam. Sehingga instalasi gawat darurat kami membuka layanan bagi ibu hamil yang mengalami hipertensi dalam kehamilan 24 jam. Jangan ragu untuk memilih RSUD Sleman sebagai tempat fasilitas pelayanan kesehatan Anda. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.